everyone, how are you doing? I hope you are doing fine. Okay, today we will learn science. So please prepare yourself, prepare your textbook, notebook, and your pen. So are you ready? Okay, let's start now. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas gangguan dan kelainan pada sistem gerak, baik itu pada tulang, persendian, dan otot. Nah, sekarang kita akan belajar upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Bagaimana cara kita menjaga sistem gerak pada manusia? Apakah itu sangat penting? Ya, penting. Karena sebagian makhluk hidup itu kita harus menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia agar supaya sistem gerak ini dapat berfungsi dengan baik, dapat berfungsi dengan sempurna. Sebaliknya, kalau kita di sini tidak menjaga kesehatan sistem gerak pada tubuh kita, maka di sini dia tidak akan berfungsi dengan baik, dengan sempurna, karena di sini akan ada gangguan atau kelainan, entah itu pada tulang atau rangka, atau pada persendian, bahkan ataupun pada otot. Nah, sekarang kita akan pelajari bagaimana upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia. Nah, yang pertama yaitu sikap tubuh yang baik. Nah, sikap tubuh yang baik ini seperti apa? Nah, bagian A yaitu duduk dengan sikap yang baik. Artinya, sikap duduk yang baik adalah dengan duduk yang sedikit menyender pada kursi, terus tegak dan lurus, letak bahu itu ke arah belakang, terus di sini kita tidak boleh condong ke kiri seperti ini dan condong ke kanan. Ya, ini tidak baik ya. Dan juga di sini kita tidak baik untuk terlalu maju ke depan ataupun menyender ke belakang. Nah, hal ini jika kita biasakan maka akan membuat tulang kita akan bengkok. Ya, seperti materi yang sebelumnya ya. Ada kifosis, lordosis, ya kan? Itu salah satu gangguan pada tulang. Nah, jadi usahakan di sini paha kita ini menempel pada wilayah kursi dan bagian punggung ini menyentuh sandaran belakang kursi. Nah, ini merupakan sikap duduk yang baik ya, yang harus kita perhatikan. Terus kalian juga harus perhatikan pada saat kita menulis, membaca ataupun pada saat kita makan di meja, usahakan posisi badan kita tegak dengan jarak meja dengan kursi itu tidak terlalu jauh ya. Di sini juga usahakan kita ketika menulis ataupun kita mau duduk di depan meja, usahakan mejanya jangan terlalu rendah karena itu akan mengakibatkan gangguan karena badan kita menunduk seperti begini. Lama-lama kita akan menjadi kayak istilahnya kalau orang Manado itu bongkok seperti itu ya. Oke. Nah, next bagian B yaitu berdiri dan berjalan dengan baik dan lurus. Ternyata berdiri dan berjalan juga ada sikap ya, ada sikapnya yang baik. Ada aturannya. Jadi di sini jangan biasakan kita untuk berdiri ataupun berjalan dengan posisi hanya bertumpu pada satu kaki. Ya, begitu kan? Hanya bertumpu pada satu kaki. Karena jika hal ini dibiasakan maka akan terjadi gangguan pada lutut yang sering jadi tumpuan tersebut. Nah, karena berat tubuh kita ini tidak bisa ditopang hanya dengan satu kaki, ya kan? Makanya Tuhan menciptakan kita dua kaki. Jadi jangan biasakan kita berdiri ataupun berjalan dengan hanya bertumpu pada satu kaki, seperti itu ya. Nanti akan kena gangguan dan kelainan. Oke. Nah, jadi di sini dianjurkan kita berdirilah dengan baik, posisi badan selalu tegak, bahu tegap, pandangan lurus ke depan, dan dagu ini sedikit diangkat ya, jangan begini, sedikit diangkat begini, sedikit diangkat. Terus dengan begini ini bisa menjadi latihan untuk tulang kita agar tumbuh lurus ya kan, jadi latihan, jadi sudah terbiasa seperti itu. Oke. Nah, next di sini yaitu yang kedua. Tadi yang pertama, sekarang yang kedua. Yang pertama tadi kan sikap tubuh yang baik ya. Terus yang kedua yaitu yang kita akan bahas mengangkat beban semaksimalnya. Jadi di sini kita harus membiasakan mengangkat beban semaksimal, jangan memaksakan seperti penjelasan waktu yang lalu ya. Nah, kadangkala banyak orang yang memaksakan diri untuk mengangkat beban lebih berat dari kesanggupannya. Jadi sudah melampaui batasnya. Nah, hal ini bisa membuat tulang yang membawa beban terlalu berat itu akan merasa tulang ini akan lelah. Ya kan? Jadi hal ini bisa membuat tulang yang membawa beban terlalu berat tersebut itu lelah.
Nah, bahkan jika sudah parah, bisa sampai patah, iya kan? Bisa sampai patah. Nah, jika memang berat, maka angkatlah menggunakan bahu kanan kita. Nah, kemudian di sini beralih pada bahu kiri, ya, bahu kanan terus bahu kiri. Nah, cara ini bisa meminimalisir beban sesuai dengan kemampuan tubuh kita, seperti itu. Dan jika memang belum sesuai, bisa diulangi lagi, seperti itu ya. Jadi di sini mengangkat beban semaksimal, jangan terlalu memaksakan. Sayang juga pada sistem gerak kita, seperti itu. Oke, next yang ketiga, biasakan aktivitas berjemur di pagi hari. Nah, matahari pagi yang menyinari bumi ini memiliki zat yang bisa membantu produksi vitamin D. Nah, itulah mengapa anak kecil atau masih dalam keadaan bayi yang masih berusia beberapa bulan setelah mandi itu diajak keluar panas, iya kan? Keluar panas untuk mencari vitamin D ya. Nah, kelebihan dari vitamin D ini adalah membantu dalam penguatan tulang seperti penjelasan waktu yang lalu, Mem. Dan merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi vitamin D ini sangat perlu ya. Maka dari itu bisa disimpulkan bahwa dengan berada di bawah terik matahari pada pukul 7 sampai 9 pagi, ternyata itu menjadi salah satu trik merawat tulang kita untuk masa tua nanti. Jadi kalau sudah terbiasa, pasti tulang kita sudah semakin kuat ya, seperti itu. Oke, next di sini yang keempat, berolahraga secara rutin. Nah, salah satu cara mutlak yang bisa kita lakukan untuk benar-benar membuat tulang kita sehat adalah dengan rutin melakukan olahraga. Nah, hal ini bisa menjadikan tulang kita terbiasa dengan hal-hal berat kalau kita sudah terbiasa olahraga. Nah, aktivitas olahraga ini juga mampu berguna untuk meningkatkan kecepatan penyerapan kalsium atau makanan tulang. Nah, olahraga yang teratur juga mengurangi resiko terkena penyakit tulang dan dapat menjaga bagian-bagian ginjal yang merupakan salah satu organ terpenting untuk membantu kesehatan tubuh saat usia dewasa nanti. Jadi berolahraga dengan rutin ini sangat perlu ya. Oke, jadi usahakan untuk berolahraga secara rutin, rajin ya, setiap pagi maybe bisa ya, seperti itu, ataupun setiap sore seperti itu. Oke, next yang kelima, makan makanan yang bergizi. Nah, dalam rangka penguatan dan pemeliharaan tulang, tidak hanya menggunakan peran dari vitamin D, namun di sini juga menggunakan makanan yang mengandung nutrisi lain, misalnya kalsium dan mineral. Nah, kedua zat ini ternyata terdapat pada bahan makanan yang sehat, seperti pada sayur, terus pada air putih ya, air putih dan buah-buahan. Nah, jadi di sini kita bisa makan makanan yang bergizi, yang bisa menguatkan atau menutrisikan tubuh kita. Nah, ada juga beberapa makanan yang mengandung gizi yang tinggi, seperti susu, telur, keju, yogurt, ikan, kedelai, terus bayam, brokoli, buah-buahan dan lain-lain. Jadi makanan di sini adalah makanan yang bergizi. Jadi usahakan makan makanan yang bergizi. Oke, next yang terakhir yaitu beristirahat yang cukup. Jadi usahakan kalian kalau sudah banyak beraktivitas di suatu hari, usahakan kalian ada waktu untuk beristirahat. Istirahat dengan cukup dapat membuat tubuh kita juga semakin kalau misalnya kita sudah terlalu capek dengan pekerjaan keseharian kita, terus kalau kita menggunakan waktu untuk beristirahat dengan baik, di situ pasti rasa lelah kita bisa hilang dan bisa terobati. Nanti setelah kita bangun, kita sudah selesai beristirahat, kita bisa merasakan kekuatan lagi, seperti itu. Jadi usahakan beristirahat yang cukup. Oke, thank you.